Oke, Mas Gun akan langsung dimulai challenge-nya. Kita kasih monitor timer di depan, waktunya 1 menit. Kita akan kasih lagu, randomly lagu Betawi. Kita akan lihat Mas Gun akan merespon lagu ini dengan apa. Kita punya 3 alat bantu teman-teman di sini. Ada papan tulis, ada selendang, dan ada mikrofon. Silakan dimanfaatkan apa yang ingin dilakukan dan merespon lagunya. Musik sudah siap? Ready? Silakan. Ini dia Gun Wardana. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Boleh langsung direspon, Mas. Aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet. Rumah aneh kebanjiran, gara-gara ikut mampet. Mohon maaf, keburu habis nih lagunya. Itu. Oke, boleh. Boleh dong, Mas. Ayo bersihin got. Iya, waktunya habis. Ini mau gambar apa? Sorry. Saya ingin menggambarkan Ah, kalau yang namanya surga itu penuh dengan hijau. Oke. Jadi hijau dengan suasana alamiah. Oke. Ya. Dan juga di bawahnya ada sungai mengalir. Oh. Jadi kebanjiran dan tadi hal-hal yang menjadi masalah Jakarta Iya. bisa dihilangkan dengan kembali ke alam. Guys, Oh. ini this is art, guys, art. Ini abstrak ya. Abstrak, oke. Mantap. Iya, oke. Baik. Oke. Terima kasih, Mas Gun. Boleh, tapi ke depan. Kami hargai usahanya. Baik. Oke. Mas Gun, sini Mas Gun. Maaf. Jati kok. Mas Tadi Gun kita bawa ya. Maaf. Sebelah sini Mas. Iya kan? Saya yang bawa deh. Oke. Oke, sip. Itu tadi challenge-nya biar ice breaking aja sih Mas. Iya. Udah panas ya? Iya. Oh, udah panas ya Bener. sekarang ya? Oke, kalau gitu. Gak apa-apa, Jat. Pinter, Jat. Aman. Oh, iya. Oke. Lanjut. Oke, sekarang saatnya kita akan bertanya Ya. kepada Mas Gun. Ada 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan di sesi AKB. Betul sekali. Kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama adalah apa? Pertanyaannya apa Hanum? Oke, Mas Kun, sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Mas Kun melihat monitor waktu di depan, tidak boleh menjawab lebih dari waktu yang sudah tertera di sana. Aman? Sudah siap? Tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu buat Mas Kun. Saya dirinya sebelah Jati aja biar kompak. Nanti silakan kalau mau explore panggung juga apa, mau turun-turun Boleh, juga apa pasti. the stage is yours. Harapannya nanti setelah Mas Kun menjawab, teman-teman bisa ikut kasih respon. Kang Emil dan juga Mas Pram bisa ikutan ngasih respon juga. Oh tadi belum nge-scan Belum kayaknya ya? nge-scan QR code ya? Mungkin Belum. boleh tampilin lagi, satu lagi boleh? Sekali Scan-nya. lagi. Buat teman-teman yang mungkin Sekali baru lagi. datang, silakan di-scan untuk merespon nanti Silakan Mas pendapatnya Pram dan dari juga Mas Kang Kun. Emil. Setuju, tidak setuju, atau netral dari warnanya. Ya, Oke, oke. siap langsung kalau gitu kita bacakan pertanyaannya untuk Mas Kun. Hanum, Ya. apa? Apa yang akan Anda pertahankan dan yang akan Anda hilangkan dari Jakarta? Waktu dimulai dari sekarang. Yang akan dipertahankan itu adalah kebijakan-kebijakan dari pemimpin atau gubernur yang lama, dan apa yang dihilangkan itu masalah-masalah yang kita sebut CLBK ya, cinta lama berulang kembali atau masalah lama berulang kembali, yaitu seperti banjir, kemacetan, polusi udara, rumah kumuh dan lain-lain. Dan yang terpenting yang harus dihilangkan itu adalah kebodohan, kemudian juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan bagi warga Jakarta. Dan itu kita lakukan dengan bagaimana kita bisa menyentuh rakyat, ya. Tentunya saat ini kita sudah di era digital, maka konsep digitalisasi itu menjadi suatu hal yang penting. Sekarang berdagang sudah online, belajar sudah online, apapun sekarang sudah online. Sehingga konsep kota global ini kita perlu masukkan infrastruktur digital untuk warga Jakarta.
kesenjangan sosial itu juga bisa terjadi kalau informasi berbeda-beda satu sama lain. Makanya kita memiliki program untuk infrastruktur internet gratis di setiap rumah. Sehingga semua memiliki kesempatan yang sama di dalam berusaha, belajar, mencari informasi, ataupun bekerja, ataupun juga berwisata. Ya. Nanti kita akan berikan pembinaan-pembinaan kepada mereka dan diharapkan dengan infrastruktur digital semua bisa memiliki kesetaraan dan kesenjangan sosial bisa diturunkan. Kemudian juga pelatihan-pelatihan bagi para milenial ini juga kita akan bina. 10 detik. Kemudian hal digital juga ada efek negatif. Untuk itu kita akan membina adab ya. Khususnya guru honorer nanti, tim pembina adab. Terima kasih. Selesai. Oh, pas banget Pas loh. banget. Pas banget 2 menit. Oke. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Kun. Kira-kira apakah audien setuju? Dan bapak-bapak yang ada di panggung juga setuju. Saya hitung sampai 3 ya. Semua angkat ke udara. 1, 2, 3. Wow. Wow, so colorful. Bapak yang di panggung. Ada hijau, ada yang merah, terbalik. putih. Putih. Ada yang hijau di Kang sana. Emil? Banyak yang putih ya Hijau. kayaknya. Oke. Pintas banyak putih ya? Oke, siap. Oke, masih netral. Kita Yaudah. tangkap. Oke. Oke, terima kasih responnya. Terima kasih banyak. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah kenapa? Kita sebelum bertanya ini kita akan menampilkan dulu ada grafis. Ini grafis tentang gaya hidup atau biaya hidup di Jakarta, Mas Gun. Boleh teman-teman kita minta grafisnya untuk ditampilkan. Ini adalah Jakarta yang dikatakan sebagai kota dengan biaya hidup termahal. Betul. Pengeluaran rumah tangga itu mencapai 14,8 juta per bulan yang kita, ini dari survei biaya hidup BPS 2022 ya. Anggotanya dalam satu rumah itu 2-6 orang, Mas. Nah, ini adalah kota dengan predikat kota biaya hidupnya paling mahal. Termahal di Indonesia. Itu adalah data yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa sih mahal banget hidup di Jakarta? Kita akan mulai dalam waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik. Tingkat tadi pengeluaran tadi yang begitu besar, ini juga ada hubungannya dengan pola konsumtif. Dan yang menjadi masalah saat ini, pendapatan warga Jakarta ini UMP di sekitar 5 juta ya. Sedangkan tadi pengeluaran 14 juta ini merupakan suatu hal yang tidak imbang. Bagaimana warga Jakarta memiliki hidup yang layak kalau tadi besar pasak daripada tiang. Untuk itu program peningkatan kesejahteraan menjadi sangat penting. Jadi kita ingin semua bisa makan, dompet isi, dan juga adanya adab untuk kita bisa membentuk budaya yang baik. Kalau semua memiliki budaya yang baik, maka Jakarta bisa menjadi kota peradaban. Nah, bagaimana sekarang untuk meningkatkan tadi kesejahteraan tadi dan juga bisa para warga Jakarta memiliki penghasilan, ya bahkan tadi 14 juta itu bisa sampai ke sana, tentunya kita perlu semua di Jakarta memiliki pekerjaan. Bagaimana memiliki pekerjaan? Dengan digitalisasi tadi, otomatis lapangan kerja semakin meningkat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara digital seperti games atau aplikasi atau fashion dan sebagainya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa nanti bila semua diberikan kesempatan, ibu-ibu UMKM kita bantu dari kita bina bagaimana bisa masuk ke dalam dunia digital dengan pasar yang begitu luas. Dan tadi juga bagaimana lapangan pekerjaan bisa terus ditingkatkan. Dan bagi yang mereka yang membutuhkan pekerjaan, kita cabut syarat batas usia dan kita berikan pelatihan-pelatihan yang pas sehingga dia bisa masuk ke pasar kerja yang ada. 5, profiling pasar 4, kerja dan profiling 3, ya, 2, dan kemudian pelatihan 1. yang tepat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan. Itu pertanyaan yang kedua yang kita ajukan. Oke, sekarang saya mau tanya sama audiens. Apakah audiens setuju? Bareng-bareng angkat ke udara ya. 1, 2, 3. Nah, so Merah, colorful. merah, ada merah. Oke, ada yang hijau Kang Emil? juga. Menarik. Mas Rob? Berpahala. Oh, berpahala. Enggak, biar nanti gak dimerahin. Biar nanti gak dimerahin pasti. Oke, siap. Oke, baik.
Tapi sebelum maju ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya dulu sama audiens yang ada di sini. Teman-teman yang abis lulus langsung dapat kerja, coba angkat tangannya. Ada nggak nih? Banyak loh ya. Oh, Wow, banyak, luar biasa ya. banyak, luar Abis biasa. lulus langsung dapat kerja. Wow. Oke, yang harus nunggu 1 sampai 2 tahun sampai panggilan kerjanya baru terkabul. Ada nggak? Ada di sini? Boleh tunjuk tangan? Ada yang harus nunggu dulu? Yang tinggi. Oke, Oke, ada yang ternyata. betul tahu. Saya dulu 11 bulan nungguin 11 bulan? masuk SCTV. Oke. Jadi Oh, serius? Iya. Oke, kalau dari awal nyebarin CV tapi sampai sekarang belum keterima ada nggak? Adakah? Oh, Jobless. Ada. Ada di belakang Tapi itu sana. panitia, jadi udah kerja dong. Tahu Oh panitia. enggak ya? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Oke. Kenapa Num bertanya seperti itu? Karena abis ini kita mau nanya solusinya. Oke. Apa kira-kira yang dimiliki sama Dharmakun ini untuk solusinya? Pertanyaan masuk ke yang selanjutnya, bagaimana? 2 menit waktu Mas Kun untuk menjawab. Bagaimana cara Anda bisa membuat para lulusan muda ini begitu lulus langsung dapat kerja? Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Kita bisa memiliki tadi profil dari pasar kerja yang ada, database pasar kerja yang ada. Mereka membutuhkan skill dan atau persyaratan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja yang ada saat ini. Di sisi lain, ini ada pencari kerja atau job seeker. Ada juga orang-orang yang tidak bekerja, orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, bagaimana untuk bisa mencocokkan tadi antara pasar kerja dan pencari kerja, supply and demand. Untuk itu dibutuhkan pelatihan yang tepat. Nah, pelatihan yang tepat ini kita akan buat ya khususnya melihat potensi yang ada dan juga pasar tadi. Nah, bagaimana kita bisa membangun ekosistem ini sehingga begitu dia melakukan pelatihan tadi bisa langsung ditempatkan di pasar kerja tadi, tentunya dengan praktek kerja di tempat mereka dan lain-lain. Jadi ini ada suatu ekosistem di mana konektivitasnya ini satu sama lain bisa saling terhubung. Nah, kemudian tadi dengan digitalisasi tadi, kalau adik-adik semua pencari kerja bisa mencari informasi di dalam di internet, ya, ini akan memungkinkan adik-adik bisa mengakses itu. Adik-adik kan mungkin banyak yang malas gerak atau mager gitu ya. Nah, kita buat mager itu produktif, menjadi produktif ya. Sehingga adik-adik semua bisa melakukan apapun di rumah ya, dengan misalnya bekerja, ada lapangan kerja, ada lapangan usaha, kalau mau berusaha, ada juga lapangan kreativitas. Bila ingin menjadi content creator, YouTuber, TikToker dan sebagainya. Lapangan kreativitas ini suatu ranah yang sangat besar pasarnya, ya bahkan ini go global. Kita bisa menyuarakan budaya-budaya Jakarta, budaya-budaya Betawi untuk dunia global ya. Jadi bukan global ke lokal, tetapi bagaimana lokal menuju ke global. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa loh ya Mas Kun ini ya. Iya. Gak ada korup waktu. Berpikir tepat cepat. Semua. Iya. 2 menit. Yang 2 langsung sibuk googling tahu banget. Oh iya, dari tadi. belum ditanyain. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Kun Wardana. Ya. Kira-kira seperti apa audiens? Apakah setuju, tidak setuju atau netral? Kita hitung 3, 2, 1, silakan. Oh, Merah. kenapa putih semua? Netral. Oh, ada itu Oh, ada hijau, hijau. Sepakat banget di situ Mas hijau. Pram, hijau. Oke, siap. Udah Oke. semuanya, jadi tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangan untuk Mas Kun. Nanti yang tadi Oke. berpendapat Terima setuju, kasih, Mas tidak Kun. setuju, dan netral